Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai primary survey circulation. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu primary survey. Primary survey adalah semua prosedur penanganan gawat darurat dengan kejadian trauma, dan maka langkah pertama yang dilakukan sejak detik pertama pasien masuk instalasi gawat darurat adalah pemeriksaan secara cepat dan efisien. Dasar dari pemeriksaan primary survey adalah ABCD, yaitu airway, jalan nafas, breathing pernafasan, circulation sirkulasi darah, disability status neurologi. Pengertian dari circulation sendiri adalah pengecekan arteri carotis communis yang tidak lebih dari 10 detik. Fokus pengkajian circulation meliputi nadi atau pulse, perdarahan atau bleeding, dan perfusi atau perfusion. Primary survey circulation yang pertama adalah pengkajian cek nadi karotis. Hasil pengkajian nadi karotis teraba dengan hasil 55 kali per menit karena tekanan pada pusat vasomotor akan meningkat, transmisi rangsangan parasimpatik ke jantung yang akan mengakibatkan denyut nadi menjadi lambat, dan nilai normal nadi karotis adalah 60-100 kali per menit. Selanjutnya adalah pengkajian tekanan darah. Hasil pengkajiannya yaitu 100/70 mm hemoglobin dengan penjelasan tekanan darah menurun karena sirkulasi darah ke jantung berkurang. Selanjutnya adalah pengkajian akral. Hasil pengkajiannya yaitu adalah akral teraba dingin dengan penjelasan gangguan sirkulasi darah yang menyebabkan pembuluh darah menyempit secara tiba-tiba. Selanjutnya adalah pengkajian capillary refill time dengan hasil pengkajian 3 detik karena adanya waktu pengisian kapiler yang lama merupakan indikasi buruknya perfusi jaringan karena rendahnya volume darah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagnosa keperawatan. Diagnosa yang pertama adalah penurunan curah jantung. Pengertian dari penurunan curah jantung yaitu beresiko mengalami pemompaan jantung yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Batasan karakteristik dari penurunan curah jantung yaitu gejala tanda mayor dan minornya, yaitu yang pertama adalah perubahan irama jantung atau palpitasi, perubahan preload ataupun lelah, yang ketiga adalah perubahan afterload atau dyspnea, yang keempat adalah nadi perifer teraba lemah. Yang kelima adalah capillary refill time lebih dari 3 detik, dan yang selanjutnya adalah warna kulit pucat atau cyanosis, dan yang terakhir adalah gambaran EKG irama jantung atau gangguan konduksi. Faktor yang berhubungan dengan penurunan curah jantung yaitu yang pertama adalah perubahan irama jantung, yang kedua adalah perubahan frekuensi jantung, yang ketiga adalah perubahan kontraktilitasi, dan yang keempat adalah perubahan preload, dan yang kelima adalah perubahan afterload. Diagnosa yang kedua adalah perfusi jaringan tidak efektif. Pengertian dari perfusi jaringan tidak efektif adalah penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Batasan karakteristiknya yaitu adalah contohnya adalah gejala tanda mayor dan minor. Yang pertama adalah pengisian kapiler lebih dari 3 detik. Yang kedua adalah nadi perifer menurun atau tidak teraba. Yang ketiga adalah akral teraba dingin. Yang keempat, warna kulit pucat. Yang terakhir adalah turgor kulit menurun. Faktor yang berhubungan dengan perfusi jaringan tidak efektif yaitu hiperglikemia, penurunan konsentrasi hemoglobin, peningkatan tekanan darah, kekurangan volume cairan, penurunan aliran arteri atau vena, dan juga selanjutnya adalah kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat.
selanjutnya ada kurang terpapar informasi tentang proses penyakit, dan yang terakhir adalah kurang aktivitas fisik. Sekian video dari kami, terima kasih dan salam sehat.